Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel yang masih bersama narasumber kita hari ini ya, Selfie. Iya, Kak. Ya, nih Selfie nih saya sempat kaget ya. Iya. Kaget, bangga, lucu, seneng. Tahu nggak maksud saya? Ini ternyata ya? pemirsa Selfie ya. Masya Allah ya, ternyata ini beliau adalah salah satu pelestari musik yang ada di Indonesia ya. Beliau ini masih Gen Y ya, Gen Y, millennials, tapi kecintaannya terhadap musik salah satunya adalah musik dangdut. Nah, kaget gak lah? Kaget dong ya. Nah, ini Selfie ternyata musik dangdut, suka banget ya. Suka banget. Itu bisa diceritakan nggak? Itu kenapa bisa sampai suka sama musik dangdut? Iya, jadi dari kecil itu saya memang suka dengar musik dangdut karena keluarga kita itu memang pecinta musik dangdut. Oh, wow. Nah, dari kecil itu orang tua saya paling suka kalau saya naik di elektron, gitu, dinaikin di elektron, terus saya joget-joget tampil, pokoknya saya tampil aja dulu. Risih gitu. nggak malu-malu nggak? Awalnya memang risih dan malu, tapi karena orang tua support. Kamu bisa tampil, kamu bisa. Anaknya mungkin orang tua mungkin terobsesi untuk saya dijadikan artis. Ini yang paling parah nih pemirsa, gokil ya. Iya. Ternyata beliau ini walaupun S2 ternyata masa lalunya pernah jadi biduan dangdut. Iya, biduan dangdut, betul sekali. Itu bisa diceritakan nggak sejak kapan dan kenapa milih jadi penyanyi dangdut di panggung ya, dari panggung ke panggung? Iya, dari itu panggung kenapa? ke panggung. Jadi awalnya itu saya memang waktu masuk SMA, saya memang menunjukkan bakat saya bernyanyi, khususnya di musik dangdut. Nah, kelas 2 SMA, saya dipanggil sama teman saya untuk ikut lomba musik dangdut di festival musik dangdut di Kabupaten Takalar. Pada saat itu, saya hanya bermodal percaya diri dan suara yang pas-pasan menurut saya. Levelnya mungkin seperti Ayu Ting Ting aja, bukan Elvi Sukaesih. Nah, pada saat itu ada teman saya yang pinjamkan heels, ada yang pinjamkan baju, semuanya. Nah, saya dapatkan juara favorit saat itu. Iya, saat itu saya dapat juara favorit. Itu tingkat apa tuh? Tingkat kabupaten aja, di Takalar aja. Nah, pada saat itu dari situlah mulai banyak tawaran-tawaran job. Manggung. Tapi karena saya masih anak sekolah, masih belajar, saya pikir-pikir dulu, tapi ini juga berpeluang ya untuk membantu ekonomi saya dan keluarga. Sekarang itu cuan. Iya, cuan gitu, dapat cuan dari hasil hobi kita, bisa profesi, bisa jadi uang gitu. Nah, pada saat itu malam minggu saya ikutan gitu, perdana ya layaknya biduan lah gitu, dan didandanin layaknya biduan. Nah, setelah itu dari panggung ke panggung itulah saya dikenal banyak orang. Setelah itu dari panggung itulah saya juga dapat uang, bisa membantu perekonomian keluarga. Termasuk juga untuk menambah biaya kuliah ya, biaya tambahan kuliah. ya. Beli buku, beli buku karena pada saat itu memang susah sekali buku. Jangankan kuliah ya, untuk beli buku aja satu lembar buku itu kita ada buku LKS namanya, lembar kerja siswa. Pada saat itu memang susah sekali. Itu gimana tuh capeknya pulang larut malam? Kita kan tahu kan kalau misalnya penyanyi kan dari panggung ke panggung itu kan pulang larut malam ya. Itu gimana tuh capeknya tuh? Gimana perasaannya tuh? Iya, capek ya, tapi terbayarkan dengan uang, terus besoknya bisa membeli buku. Iya, bisa membantu. Jadi dari hasil ngamen itu ya ditambahin buat beli ini ya, beli buku, biaya kuliah. Itu. Berarti kalau nggak salah juga ini pasti kalau misalnya setiap ada pertandingan atau ada lomba duta wisata pasti ngandelin bakat nyanyi dangdut. Iya, mengandalkan. Bahkan kemarin waktu ikut duta wisata pun masuk ke tes bakatnya itu ke dangdut. Iya. Karena tepuk tangan dulu deh. Karena menurut saya dangdut memang harus dilestarikan, Kak. Karena musik dangdut itu kan musik yang berasal dari Indonesia, ya memang kita harus lestarikan karena kita kan tahu zaman sekarang ini banyak sekali gempuran ya, musik-musik dari luar negeri ya, ada yang ikut ke barat-baratan lah dan segala macam. Ada K-pop juga, maka dari itu saya ini harus mengembangkan
musik yang memang Asli. berasal asli dari Indonesia, yaitu musik dangdut. Ini gokil pemirsa, ini semakin menarik, tapi Ya. kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa bersama narasumber kita yang luar biasa, sangat menginspirasi, seorang penyanyi dangdut yang sudah S2. Ya, Iya. Selfie. Ya. Alhamdulillah. Ya, tadi bisa dilanjutkan tidak gimana sih waktu dari kampung ke kampung, dari panggung ke panggung, itu didukung nggak sama orang tua, sama keluarga? Kan cewek kan, Iya. pulang larut malam jam 2, jam 3, hujan-hujan, Iya. diantar sama cowok, itu gimana itu? Alhamdulillah semua mendukung ya, keluarga mendukung, semua orang tua mendukung. Tapi memang sebagai perempuan kita kan banyak konsekuensinya. Apalagi kita pulang larut malam. Dan saya itu orangnya paling takut dibonceng sama cowok. Makanya betul. mama itu selalu ikut. Itu bapak kan ada di Kendari, dan pekerjaan bapak saya tuh bangga dengan pendidikan saya karena bapak saya itu sopir angkutan umum di Kendari, di kota Kendari, tapi bisa menyekolahkan saya sampai sekarang ini, sampai ke jenjang ini. Masya Allah Iya. ya. Berarti alhamdulillah ya, semua Iya. mendukungnya dengan Alhamdulillah. side job saat Iya. itu ya, walaupun bukan utama tapi sangat menunjang. Iya. Yang utama tetap pendidikan ya, yang Pendidikan. kedua adalah ya itu tadi nyanyi ya. Iya. Itu berarti sebelum jadi MC ya. Iya, Itu sebelum jadi berarti MC. jadi ya, betul. Kalau misalnya berbicara mengenai profesi sebagai penyanyi, kemudian saat itu juga sekolah, pernah nggak dibully atau dicibir atau dihina? Ini penyanyi dangdut, masa sekolah jangan di sekolah Oh, karena itu. penyanyi dangdut gitu. Itu sering ya, hinaan, bulian, itu seperti sarapan hari-hari saya di sekolah. Really? Iya, iya. Wow. Mungkin teman-teman saat ini pasti tidak akan menyangka saya bisa sampai ke detik ini, tahap sampai sekarang ya? tahap sekarang ke S2. Karena jangankan untuk beli S2, kuliah aja, untuk beli satu buku aja susah saat itu. Dan yang paling berkesan dan paling memotivasi saya untuk membuktikan kalau saya pasti bisa, saat itu semua teman-teman saya di kelas 3 SMA. Semua teman-teman saat itu berbondong-bondong untuk mendaftar SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan saya mengantri, saya ambil jalur bidik misi, saya kumpulkan semua berkas-berkas. Setelah itu teman saya ada yang dorong saya dari belakang. Dorong gimana Di, tuh? kan Secara saya fisik antri, ya, didorong gitu? didorong sampai robek, rok saya robek. Tega banget ya? Iya, tega. Robek saat itu teman dia bilang pada saat itu dia bilang sama saya pakai bahasa Makassar. Dia Oke. bilang, "Kenapa kau mau kuliah? Nggak pantas kau kuliah. Karena? Kau itu biduan Jako. Nggak usah kau kuliah." Dari situ saya menangis karena saya belum pintar bicara, pintar melawan, belum pintar speak up sama dia. Saya langsung ke WC, saya menangis. Saya bilang, "Tuhan, kalau memang jalannya dan takdirnya pasti saya dimudahkan untuk bisa kuliah." Terbukti sekarang ya? Iya, Ya, alhamdulillah. sudah tinggi pendidikan, bisa Alhamdulillah. public speaking, Alhamdulillah, MC, bisa alhamdulillah. nyanyi, bisa nari, ibu rumah tangga, pokoknya banyak banget ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ya. Iya. Ya, kita mungkin lebih sedikit serius ya. Iya. Kalau tadi kita sangat ceria, mungkin Iya, kita iya. lebih sedikit ke ranah serius. Iya. Berbicara soal pendidikan ya. Sepenting apa sih pendidikan buat Selfie, terutama Penting. bagi perempuan? Penting. Kenapa? Pentingnya itu kita sebagai perempuan, kita akan menjadi madrasah utama, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Jadi kita kan sebagai perempuan akan melahirkan generasi bangsa. Apabila kita bagus, pendidikannya bagus, latar pendidikan kita bagus, attitude-nya bagus, maka generasi bangsa juga bisa cerdas. Seperti Gitu itu ya. Jadi menurut memang saya. perempuan ini adalah pilar ya, Iya. tokoh utama, fondasi. Fondasi Ya? kuatnya suatu negara memang perempuan.
Luar biasa ini. Itu menurut saya. Mutiara banget nih kata-katanya di selfie hari ini. Ya, berbicara mengenai edukasi yang alhamdulillah sekarang udah S2 ya, Ya, baru-baru alhamdulillah. yudisium Baru-baru. ya. Berarti tinggal tunggu wisudanya, urus ijazah, Ya. kayak gitu ya. Ya. Oke. Se terkenal apa sih Selfie di mata teman-temannya, seperti apa nih Selfie? Kalau terkenal mungkin belum terlalu terkenal ya. Kalau Aha. di Kabupaten Takalar mungkin udah terlalu. Tapi kalau di kampus mungkin saya yang akan jadi model di kampus. Oke, seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi Selfie ya. Ya. Ini semakin menarik pembicaraan kita ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa.